Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan setelah kita mempelajari tentang ikhlas dari karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala, sekarang kita diberi taufik untuk melanjutkan lagi silsilah a'malil qulub. Jadi ini merupakan silsilah amalan hati dari karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang yang kedua yaitu tentang tawakkul. Qala al-mu'allif rahimahullah muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Farisalatu tawakkul tu'addu thaniyah dimna silsilati a'malil qulub. Risalah tawakkul ini yang terhitung yang kedua di dalam silsilah amalan hati, allati yassarallahu li ilqa'aha fi daurah ilmiyah, yang Allah mudahkan bagiku untuk menyampaikannya di daurah ilmiah. Wa syarakani fi idadiha al-fariqul ilmi, dan telah bersekutu bersamaku dalam menyiapkannya bagian ilmiah, bagian ilmu dalam Majmu'ah Z, ya, dalam kelompok Z namanya, Majmu'atuz Z. Wa syarakani wa huwa al-yawm yas'a li ikhrajiha ala hayatin madatin mansyuratin. Dan inilah dia hari ini berusaha untuk mengeluarkannya, menerbitkannya dalam bentuk materi yang disebarkan. Wa tawakkul 'ala Allahi maqamun jalilun 'azimul athari, dan bertawakal kepada Allah merupakan maqam yang agung, yang mulia, yang besar pengaruhnya. Wa huwa min a'dhami wajibatil imani, dan dia merupakan kewajiban iman yang paling besar, di antara kewajiban iman yang paling besar. Wa afdalul a'mali wal ibadati, dan seutama-utama amalan dan ibadah. Al muqarribah ila rahmani, yang mendekatkan kepada ar-Rahman. Wa a'la maqamati tauhidillahi subhanah, dan dia merupakan kedudukan yang paling tinggi dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inal umura kullaha, karena perkara semuanya, la tahsulu illa bitawakkul 'ala Allahi azza wa jalla, tidak bisa dihasilkan kecuali dengan tawakul kepada Allah azza wa jalla, wal isti'anah bihi, dan minta tolong kepadanya. Wa sanatarraku fi hadzal kitabi li bayani makna tawakkul, dan di dalam kitab ini kita akan menjelaskan tentang makna tawakkul, wa haqiqatuhu, hakikatnya, wal farqu bainahu wa baina tawakkul, dan perbedaan antara dia dengan tawakkul. Jadi ada tawakkul, ada tawakkul. Tsumma nadhkuru syai'an, kemudian kami menyebutkan sesuatu min fawaidihi, dari faidah-faidah tawakkul. Wal umur al munafiyah lahu, dan perkara yang menafikan tawakkul.
Wa nakhtimu bidzikri ma tayassara min qasasil mutawakkilin, dan kita tutup dengan menyebutkan apa yang mudah dari kisah-kisah orang yang bertawakul. Wa nas'alullaha ta'ala at-taufiq was-sadad. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad Shalih Al-Munajjid. Qala ahamiyatul maudu', urgensi tema tawakul ini apa manfaatnya, apa arti pentingnya. Qala Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, at-tawakkul 'ala Allahi jima'ul imani. Tawakul kepada Allah merupakan jimaknya iman, kumpulan iman. Jadi seakan-akan iman itu terkumpul pada tawakul. Dan ini maknanya apa? Orang kalau nggak punya tawakul nggak punya iman. Dan orang itu kalau punya amalan-amalan hati banyak tapi nggak punya tawakul, ini kecil imannya, ya. Tawakul ini sangat penting. Tawakul sangat penting. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, at-tawakkul nisfuddin. Tawakul ini setengah agama. Wa nisfu tsani al-inabatu, dan separuhnya lagi inabah. Jadi agama itu isinya inabah dan tawakul, yang itu tertuang dalam firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami inabah dan hanya kepadamu kami tawakal. Tawakul di Indonesia namanya tawakal, ya. Aslinya tawakul. Gak apa-apa saya mau populerkan tawakul aja. Aslinya tawakul bukan tawakal. Tawakal itu fi'il madi atau fi'il amr. Tawakal artinya bertawakallah. Kalau kata dasarnya tawakul. Fa inna ad-dina isti'anatun wa ibadatun. Karena agama itu isinya adalah isti'anah dan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu intinya Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu intinya Al-Qur'an. Fatawakkul huwal isti'anah. Tawakkul itu artinya isti'anah. Wal inabah hiyal ibadah, dan inabah itu adalah ibadah. Karena ibadah itu artinya kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Kembali atau menghadap kepada Allah, menghadapkan hati sepenuhnya kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Itulah inabah dan itulah ibadah. Jadi agama isinya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang bisa merealisasikan dua hal ini dengan maksimal, maka dia menjadi hamba yang sempurna. Ibadah, tawakul, dan ibadah itu syarat pentingnya ikhlas, ya sudah kita pelajari. Ya, kemudian syarat dohirnya sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita tidak akan mampu beribadah dengan ikhlas dan ittiba kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, itulah pentingnya tawakul. Apalagi ikhlas, ya. Sudah sering kita sebutkan pada kesempatan lalu, tidak bisa kita ikhlas kalau nggak dibantu Allah. Makanya Nabi Yusuf ketika digoda oleh wanita cantik diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia di antara hamba kami yang dibuat ikhlas. Jadi dibuat ikhlas oleh Allah. Ikhlas itu semata-mata taufik dari Allah, semata-mata pertolongan dari Allah. Maka kita kalau pengen ikhlas, tawakul dulu. Bertawakul kepada Allah, maka insya Allah kita bisa ikhlas. Wa manzilatuhu awsa'ul manazili wa ajma'iha.
Dan kedudukan tawakul adalah kedudukan yang paling luas dan paling lengkap. Wala tazalu ma'muratan bin nazilina, dan tawakul ini senantiasa makmur, ramai dengan orang-orang yang singgah di dalamnya. Jadi ini Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyatakan ini dalam kitab beliau yang sangat luar biasa ya. Saya belum tahu ada kitab yang sebanding dengan kitab ini. Kitab Madarijus Salikin. Luar biasa, berisi tentang ibadah-ibadah hati dan ibadah yang lain banyak sekali. Tentang tahapan-tahapan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Madarijus Salikin. Madarij itu etape-etape, tahapan-tahapan perjalanan salikin, orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan saduran dan koreksi terhadap kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Ismail Al-Ansari, Syekhul Islam Muhammad bin Ismail Al-Ansari, yaitu kitab Manazilus Sa'irin. Sama artinya, Manazilus Sa'irin itu tahapan-tahapan orang yang berjalan juga. Dan itu kitab seperti kitab tasawuf, tapi diperbaiki oleh Ibnul Qayyim, diluruskan, dikoreksi, diberikan dalil-dalilnya, maka menjadi kitab yang luar biasa. Maka siapa yang mungkin dulu pernah menggemari dunia tasawuf yang menyimpang, maka sebenarnya ada dalam Islam memang ajaran tazkiyatun nafs, ya, penyucian jiwa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan manhaj anbiya, ya, tidak menyimpang sebagaimana kaum mutasawwifah. Jadi tawakul ini banyak disinggahi oleh orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, li si'ati muta'alliqit tawakkul wa kathrati hawaijil alamina, karena luasnya kaitan tawakul, ya, tempat bergantungnya tawakul, dan juga banyaknya hajat alam semesta kepadanya. Alam semesta itu semua selain Allah sebenarnya, tapi kadang-kadang dimaksudkan dengannya adalah jin dan manusia saja, karena dua makhluk inilah yang mukallaf. Jadi jin dan manusia itu sangat butuh kepada tawakul, ya. Kita ini semuanya punya hajat kepada tawakul, sangat besar hajat kita kepada tawakul, melebihi hajat materi, ya. Kebanyakan orang melihat hajat hidup itu kepada materi karena mereka belum berilmu. Kalau orang yang telah mempelajari ilmu agama dengan baik dan benar, maka akan sadar dan mengerti bahwa hajat kita yang terbesar adalah tawakul. Tawakul itu sangat kita butuhkan. Lebih besar kebutuhan kita kepada tawakul daripada kepada usaha kita sendiri. Kita lebih butuh kepada pertolongan Allah daripada kepada usaha kita sendiri. Kemudian fattawakkul yata'allaqu bikulli syai'. Ini yang dikatakan tadi, karena luasnya kaitannya, ya, kaitan tawakul dengan yang lainnya. Itu tadi pernyataan Ibnu Qayyim sudah selesai. Kemudian berkata Syekh Al-Munajjid rahimahullah ta'ala, fattawakkul yata'allaqu bikulli syai'. Tawakul itu berkaitan dengan segala sesuatu, minal wajibati wal mustahabbati wal mubahati, berkaitan dengan kewajiban, sunnah, dan juga mubah. Segala sesuatu berkaitan dengan tawakul. Bahkan qad yata'allaqu ashabul munkarati billah, bahkan juga kadang-kadang pelaku-pelaku kemungkaran kepada Allah Ta'ala, pelaku maksiat, itu juga butuh kepada tawakul.
ya berkaitan dengan tawakul. Artinya bagaimana biar bisa selamat dari maksiat. Orang yang menggemari suatu maksiat itu dinasihati susah banget. Udahlah tobat, kapan kamu mau tobat? Iya nanti ketemu lagi, kamu kok belum tobat juga? Nantilah, udah itu urusan saya dengan Allah. Nah itu kadang-kadang kesulitan untuk tobat, sampai mati nggak tobat juga. Itu karena kurang tawakul. Coba tawakul sama Allah, ya Allah bantu saya untuk tobat. Mudah, ya mudah. Kalau kita udah pasrah ke Allah, nggak bakal Allah tidak membantu gitu. Allah itu paling suka mendengar rintihan hamba, mendengar rengekan hamba kepadanya, paling suka. Nggak mungkin Allah nggak bantu. Makanya untuk bisa tobat juga ya minta bantuan sama Allah. Untuk bisa ikhlas minta bantuan sama Allah. Untuk bisa menuntut ilmu, ini yang paling berat orang itu menuntut ilmu. Ini karena kurang tawakul. Coba pasrah, minta sama Allah, ya Allah masa saya nggak bisa belajar ya Allah? Orang lain bisa belajar, kenapa saya kok berat sekali? Bantu aku ya Allah. Itu jujur berdoanya sama Allah, pasti bisa, pasti mudah insya Allah. Jadi bahkan ashabul munkarat itu butuh kepada tawakul. Wa yatawakkaluna alaihi fi husuli muradihim. Mereka semuanya bertawakal kepada Allah dalam menghasilkan keinginan mereka. Dalam masalah tawakul ini orang macam-macam ya. Artinya ada orang yang bertawakalnya hanya ketika ingin meraih harta misalnya, tapi giliran ibadah malah nggak tawakul. Ini ya kelemahan dalam tawakul sebenarnya. Jadi sudah bagus nyari harta tawakal, tapi ibadah malah nggak tawakal, kurang maksimal. Jadi ketika mencari harta kita bertawakul pada Allah, ketika beribadah lebih lagi, karena ibadah lebih penting daripada sekedar mencari penghidupan. Bahkan kalau orang itu tawakulnya benar, segalanya menjadi ibadah ya. Segalanya menjadi ibadah, sebagaimana orang yang ngerti ikhlas, segalanya bisa menjadi keikhlasan. Wa aidan fa inna hajatin nasi katsira. Demikian juga sungguh hajat manusia itu sangat banyak. Wala budda lahum minat tawakkul, dan tidak bisa tidak bagi mereka itu harus ada tawakul alallahi fi qada'iha, terhadap Allah dalam menunaikannya, dalam menunaikan hajat tersebut. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim berkata, walau tawakkalal abdu 'alallahi haqqa tawakkuli, seandainya hamba benar-benar bertawakul kepada Allah dengan sebenar-benar tawakul, fi izalati jabalin, dalam rangka menghilangkan gunung. Ya, kalau betul tawakulnya ingin menghilangkan gunung, min makanihi, dari tempatnya, wa kana ma'muran bi izalatihi, dan memang dia diperintahkan oleh Allah untuk menghilangkan gunung tersebut, la azalahu, pasti dia akan sanggup menghilangkannya kalau betul tawakulnya, apalagi memang diperintahkan gitu. Artinya apa? Allah tidak mungkin memerintahkan hamba kalau hamba itu tidak mampu. Pasti perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Kita semuanya diperintahkan menuntut ilmu. Jangan bilang saya nggak mampu menuntut ilmu. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Itu perintah Allah. Perintah Allah itu pasti apa? Sesuai dengan kemampuan hamba. Ya, saya nggak mampu nikah 4. Nggak mungkin. Itu udah perintah Allah. Tapi ya udah terserah. Kalau nggak mau tawakul ya nggak bisa memang. Ya. Makanya pasrah kepada Allah. Tanya kepada orang yang bisa, kenapa kok bisa gitu. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Itu sebenarnya prinsip orang tawakul tuh gitu. Wih, kayaknya berat banget ini, nggak mungkin ini. Coba, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Ini syariat Allah, ini perintah Allah. Apa saja ya, nggak cuma masalah poligami ini, apa saja. Masalah apapun, amal ibadah apapun. Terutama yang wajib. Kalau sunnah mungkin ya, kalau sunnah memang bisa jadi ada sebagian orang tidak mampu, tidak masalah. Tapi kalau wajib semua mampu. Kalau kewajiban itu tidak mungkin di luar kemampuan. Seandainya nggak mampu juga ada keringanan. Misalnya sholat, wajib berdiri, rukun itu berdiri, syarat.
Tapi kalau nggak mampu, bisa duduk. Allah berikan keringanan, Allah berikan rukhsah. Nah itu bukti bahwasanya apa? Segala perintah Allah yang wajib itu sesuai kemampuan. Nah kalau yang sunnah sebenarnya juga sesuai kemampuan. Cuma kadang-kadang kemampuan manusia ada yang optimal dalam menggunakannya, ada yang belum optimal. Itu perbedaannya. Sama tawakulnya. Tawakulnya nggak maksimal, usahanya juga belum maksimal, kemudian bilangnya apa? Saya nggak mampu. Bukan nggak mampu, kamu belum maksimal, ya. Coba maksimalkan. Terutama tawakulnya, saya bilang tadi tawakul lebih penting daripada usaha kita, ya. Tawakul lebih penting daripada usaha kita. Kemudian fal muslim la yara at-tawakkul 'ala Allahi fi jami' a'malihi amran mustahabban. Jadi muslim itu tidak melihat tawakul 'ala Allah dalam segenap amalnya merupakan perkara yang mustahab. Jadi tidak menganggap perkara mustahab. Bal yarahu faridatan diniyatan. Bahkan dia melihat itu sebagai kewajiban agama. Jadi bukan mustahab. Tawakul itu wajib. Wajib dalam apa? Jami'i a'malihi, segenap amalnya. Tidak cuma sebagian amal, segenap amal, semua amal apapun, sekecil apapun. Walaupun hanya sekedar mau minum, bismillah. Itu biar bisa minum itu. Apa ada orang nggak bisa minum? Ya banyak. Kalau sakit dan sebagainya. Maka kita bertawakul sampai sekecil itu, cuma mau menenggak air saja kita harus tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penggambaran bagaimana pembuktian bahwa hamba itu memang betul-betul tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Dan itulah hakikat penghambaan. Hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku enggak berdaya. Pasrah kepada Allah, bantu aku ya Allah. Apapun. Makanya kalau orang tahu tentang hakikat tawakul, dia tidak akan ujub, tidak akan sombong, karena dia tahu tidak berdaya. Sebenarnya semua ini Allah. Makanya kalau ada orang memuji, langsung dia sadar ini orang salah sasaran dia. Dia memuji perbuatan Allah, sebenarnya nggak layak saya dipuji gitu. Makanya orang yang ngerti tawakul, hakikat tawakul, dia tidak gampang ujub, tidak gampang bangga ketika dipuji. Karena sadar betul apapun yang telah kita lakukan itu semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tawakul itu sebelum beramal dia optimis, setelah beramal dia tawadu. Itulah kehebatan orang tawakul. Kalau sebelum beramal dia optimis, bisa. Kenapa nggak bisa? Wong Allah yang nyuruh kok nggak bisa. Yakin dengan itu, Allah pasti bantu. Asal saya bersandar betul, Allah pasti bantu. Kapan saya kurang bersandar, ya Allah tinggalkan kita nggak dibantu Allah. Kemudian setelah berhasil, dia pun tawadu. Ya ini Allah yang bikin gitu, bukan saya mah cuma pelaksana. Allah lah yang menggerakkan, Allah yang memberi kemampuan dan sebagainya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata lagi, ini masih dalam Madarijus Salikin juga. Wa tawakkulu jami'un li maqami tafwid wal isti'anati war ridha la yatasawwaru wujuduhu biduniha. Tawakul itu mengumpulkan makom tafwid. Jadi makom itu maksudnya yaitu tahapan perjalanan menuju Allah, ibadah-ibadah semuanya ya. Itu disebut punya makom-makom, masing-masing ibadah punya makom sendiri, kedudukan sendiri. Tawakul itu mengumpulkan makom tafwid. Tafwid itu penyerahan diri, penyerahan hati. Wal isti'anah, minta tolong. Wa ridho, dan ridho. Jadi ridho, bagaimanapun Allah ngatur ya udah. Kita itu begini dan begitu, semuanya aturan Allah, ridho dengan itu. Itulah hakikat tawakul.
dia pasrah, tafwid, minta tolong sama Allah, kemudian ridho, selesai perkara. Orang kalau sudah begitu pasti hidupnya sangat nyaman, sangat aman, sangat tentram, sejahtera, bahagia lahir batin. Karena kebahagiaan itu di batin asalnya, dari batin yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tergambar wujudnya tawakal tanpa 3 perkara ini. Jadi tawakal itu harus ada 3 ini ya. Apa? Pasrah, minta tolong, sama ridho. Itulah tawakul. Berkata Syekh Sulaiman Ibni Abdullah Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Taisir Al-Aziz Al-Hamid, ini syarah kitab Tauhid ya. Jadi cucunya mensyarah karya kakeknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan di dalam kitab tersebut, al-aslu al-jami'u alladhi tatafarra'u anhu al-ibadat huwa, pondasi yang mengumpulkan, yang bercabang darinya ibadah-ibadah adalah at-tawakkul 'ala Allahi wa sidqul iltija'i ilaihi, bertawakul kepada Allah, kemudian kejujuran penyandaran hati kepadanya atau kejujuran berlindung kepadanya, wal i'timad bil qalbi alaihi, kemudian bersandar dengan hati kepadanya, tadi iltija berlindung ya, wa huwa khulasatut tafrid, dan dia adalah intisari dari pengesaan. Jadi hakikat dari pengesaan kepada Allah adalah tawakul. Kita betul-betul menjadi hamba Allah yang mengesahkannya. Ketika kita pasrah betul kepada Allah, sudah, tidak ada yang lain, tidak ada kekuatan lain, tidak ada harapan kepada yang lain. Itulah hakikat dari kepasrahan kepada Allah. Itulah hakikat dari tauhid. Makanya orang bisa bertawakul kepada Allah itu ahli tauhid. Itu ahli tauhid yang bisa begitu. Jadi intisari dari pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nihayatu tahqiqi tauhid, dan dia puncak dari perealisasian tauhid, pembuktian tauhid, penyempurnaan tauhid. Seorang bisa sempurna tauhidnya ketika tawakulnya kuat, tawakulnya hakikat gitu, sudah mencapai tingkat hakikat dalam bertawakul. Alladhi yuthmiru kulla maqamin syarifin. Jadi kalau sudah sempurna tauhidnya, dia akan membuahkan semua makom yang mulia, ya, semua makom yang mulia dari ibadah kepada Allah. Apa saja itu? Minal mahabbati, berupa cinta, wal khaufi, dan takut, wal rojai, harapan. Dan ini 3 ini disebut rukun ibadah. Rukun ibadah ada 3, makanya ada tawakul, ada ibadah. Nah, ibadah di dalamnya itu berbagai makom ibadah banyak sekali, ya, berbagai makom ibadah banyak sekali. Jadi dari tawakul itu bercabang berbagai macam ibadah. Berarti tawakul inilah pondasi segala ibadah, ya, luar biasa kekuatan tawakul ini. Waridho bihi robban, jadi kemudian juga setelah itu, setelah 3 rukun itu, ridho kepada Allah sebagai Rob. Ridho kepada Allah sebagai Rob. Rob itu yang mengatur kehidupan kita. Jadi diatur bagaimanapun ridho, ditempatkan dimanapun ridho, dijadikan apapun ridho, digimanakan pun ridho gitu. Terserah Allah. Ibaratnya kasarnya itu mau dibanting kayak, mau dicekik, mau diapa, itu ridho gitu oleh Allah dalam tanda petik. Maksudnya diatur oleh Allah. Digimanain aja oleh Allah, diapain aja oleh Allah gitu. Pokoknya ridho. Itulah orang yang sudah bertawakul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibikin senang ya senang, dibikin susah ya tetap senang gitu. Itu namanya ridho.
Jadi nggak pernah nggak senang hidupnya. Hidupnya selalu senang, selalu bahagia, selalu riang gembira. Pokoknya gimana pun kejadiannya dia ridho saja. Dibikin maksiat ridho dengan takdir itu, tapi tidak ridho dengan kemaksiatannya. Nah ini harus dibedakan ya. Dia bermaksiat sadar ini Allah yang mentakdirkan juga kalau sudah terjadi. Ya, kalau belum terjadi kan kita nggak tahu takdir itu apa gitu. Setelah terjadi maksiat, dia ridho ini sebagai takdir, tapi dia tidak ridho dengan kemaksiatan itu, sehingga apa? Dia bangkit untuk tobat gitu. Dengan maksiatnya nggak ridho, tapi dengan itu sebagai takdir, dalam pandangan itu takdir Allah, harus ridho. Jadi dalam pikiran dia ada hikmah di balik ini. Kenapa engkau takdirkan aku bermaksiat ya Allah? Pasti engkau ingin melihat aku bertobat gitu. Itu ridho namanya. Jadi ridho. Kalau kita melihat kok orang lain nggak maksiat, aku yang maksiat, kenapa ini? Harus berpikir positif. Karena aku selama ini lupa untuk tobat, maka Allah gelincirkan aku kepada maksiat ini agar aku bertobat. Sudah, itu kebaikan. Kadang-kadang orang itu lupa bertobat karena merasa nggak bermaksiat gitu. Padahal maksiatnya banyak sebenarnya, cuma nggak merasa. Akhirnya ditunjukkan dengan maksiat yang betul-betul dia rasakan sebagai maksiat. Maka itu adalah takdir Allah yang harus kita ridhoi. Kita harus ridho dengan itu, ya. Intinya semua yang terjadi harus kita ridhoi. Kalau kita ridho Allah sebagai Rob, kemudian juga ilahan, kita ridho Allah sebagai sesembahan, maka kita tidak menghamba kepada selainnya, kita tidak mengkultuskan siapapun, kita tidak mengagungkan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keridhaan terhadap Allah sebagai ilah. Waridho biqadaihi, dan ridho terhadap kodoknya. Nah, kodok ini bagian dari cabang dari Rob, ya. Allah sebagai Rob, maka Allah yang menetapkan kodok. Bal rubbama awsala tawakkul bil abdi ila taladzud bil bala. Nah ini coba lihat keindahan tawakul. Bahkan bisa jadi tawakul mengantarkan hamba kepada berlezat-lezat dengan bala. Diberi bala, bencana, musibah, malah menikmati. Itulah orang yang bertawakul. Makanya kehidupan mutawakkilin itu kehidupan yang indah, kehidupan yang ceria, yang hingar-bingar, penuh dengan warna-warni kehidupan yang luar biasa indahnya. Ya, seperti Nabi ketika Isra Mi'raj itu melihat Sidratul Muntaha, daun-daunnya itu memiliki warna-warni yang Nabi nggak bisa ceritakan, saking indahnya. Itu keindahan melihat Sidratul Muntaha, belum melihat surga. Surga jauh lebih indah lagi gitu. Ya, jadi keindahan-keindahan kehidupan dunia ini hanya ada surga di hati. Nah, surga di hati itu dirasakan oleh orang yang bertawakul kepada Allah Ta'ala. Orang yang punya tawakul itu akan merasakan warna-warni keindahan surga dunia. Surga dunia ada pada tawakul. Siapa yang punya tawakul, dia pasti indah hidupnya, ya. Tidak akan berkeluh kesah sama sekali. Siapa yang masih suka mengeluh, suka meratapi nasib, ya, suka bermuram durja, gelisah, berduka lara, itulah orang-orang yang belum bertawakul. Belum bertawakul. Kalau orang sudah bertawakul, nggak ada kamus itu dalam kehidupannya, nggak ada istilah-istilah itu dalam kamus kehidupannya, sudah dihapus. Mohon maaf, saya nggak bisa sedih. Kalaupun sedih, itu hanya menyedihkan dosa-dosa, menyedihkan tentang kealpaan dalam penghambaan, menyedihkan tentang kurang maksimalan dalam ketundukan. Itu yang disedihkan. Nah, kesedihan karena tidak maksimal dalam taat, itu kesedihan yang melahirkan kebahagiaan lagi. Makanya hakikatnya kehidupan mukmin itu hanya bahagia gitu. Kehidupan mukmin hanya bahagia. Makanya koreksi diri, cepat koreksi diri. Kalau enggak, ya kita akan hanya rugi sendiri, ya. Cepat koreksi diri. Kapan kita hidup kurang bahagia, ketahuilah kita ini belum bertawakul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari tawakul baik-baik, hidup Anda akan berubah, ya.
Insya Allah hidup itu indah sebenarnya. Makanya kenapa masih banyak orang merasakan hidup ini kurang indah? Karena memang kurang tawakul. Hidupnya masih terlalu mengandalkan kemampuan sendiri, bahkan mungkin mengandalkan kemampuan orang lain, bahkan mengandalkan barang, mengandalkan uang, mengandalkan benda-benda mati. Kenapa tidak mengandalkan Allah yang maha hidup, yang menciptakan kehidupan kita? Bahkan kenapa tidak mengandalkan, pasrah sepenuhnya kepada Allah yang sudah mengadakan kita dan menjamin kehidupan kita, menjamin rezeki kita, dan menentukan surga atau neraka? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat kebahagiaan ketika hamba itu masuk surga. Tapi ulama banyak menyebutkan bahwa di dunia ini sudah ada surga. Siapa yang gak memasuki surga dunia, dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Nah, surga dunia itu tawakul. Surga dunia itu kekuatan iman, lezatnya atau manisnya iman. Itulah surga dunia. Dan manisnya iman itu tawakul sebenarnya. Orang kalau punya tawakul, dia akan merasakan manisnya iman. Ya, berlezat-lezat dalam musibah. Coba, luar biasa itu. Menikmati musibah itu kalau orang nggak tawakul nggak bisa. Wa addahu minan ama, bahkan dia menganggap bala itu diantara nikmat-nikmat, atau dia sebagai orang-orang yang diberi nikmat, merasa sedang diberi nikmat oleh Allah padahal sedang diberi bala. Perasaannya itu begitu, hanya bersyukur dan bersyukur. Makanya orang paling bahagia kan orang yang paling ahli bersyukur. Apapun kondisinya dia bersyukur. Pasti nikmat hidup seperti itu. Ketika lapar bersyukur, alhamdulillah lapar. Coba kalau nggak lapar, berarti ada penyakit itu, ya kan? Bisa lapar bersyukur. Kebanyakan kita bersyukur kapan? Ketika kenyang, alhamdulillah, sudah gelegean gitu, baru alhamdulillah. Tadi pas lapar enggak ada alhamdulillah ketika lapar. Padahal bisa lapar itu karena nikmat. Nikmat orang bisa lapar. Nikmatnya makanan itu maksimal ketika kita lapar. Coba kalau kenyang, ada makanan seenak apapun, biasa. Udah pernah gitu. Padahal kalau kita lapar, jangankan makanan enak, makanan enggak enak pun jadi enak, jadi nikmat gitu. Nah, itu berarti lapar itu nikmat atau bukan? Nikmat. Jarang kita mensyukuri nikmat lapar. Sakit juga nikmat. Kapan kita bisa menikmati kesehatan? Setelah kita pernah merasakan sakit. Coba kalau seumur hidup nggak pernah sakit, kesehatan tuh nggak nikmat. Ya, makanya sakit itu menjadi sebab kita bisa menikmati kesehatan. Nah, itulah manusia. Kadang-kadang bersyukurnya hanya ketika mendapatkan kenikmatan. Padahal bala itu sendiri merupakan kenikmatan. Kemudian fa subhana man yatafaddala ala man yasha bima yasha. Maha suci Allah yang telah berkenan untuk memberikan kepada siapa yang dikehendaki dengan apa yang dikehendaki. Jadi Allah memberikan tawakul kepada siapa, terserah Allah. Tidak semua orang bisa bertawakul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan apa yang Allah kehendaki, Allah berikan kepada si A. Apa yang Allah kehendaki kepada si B, apa yang Allah kehendaki. Dan kita tidak punya wewenang untuk mengubah itu. Kita nggak punya kekuatan untuk mengubah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah sang pemilik keutamaan yang agung. Pengertian tawakul. At-tawakkul fil lughah, secara bahasa, yuqalu wakila billah wa tawakkala alaihi, tawakkala 'ala Allah. Jadi wakila billah atau tawakkala alaihi, tawakkala 'ala Allah. Atau wattakala, itu artinya istaslama ilaihi, menyerahkan diri kepadanya, pasrah kepadanya. Itu makna tawakkul secara bahasa. Jadi ada 3 kata ya, wakilabi, tawakkala ala, sama ittakala.
Itu maknanya artinya apa? Istaslama ilaihi, menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kalau udah menyerah ya sudah menyerah. Mau digimanain oleh Allah terserah, pokoknya udah menyerah. Kemudian wa tawakkala bil amri idza domina al qiyamu bihi. Tawakal dengan urusan itu jika dia menjamin untuk melakukannya. Wa wakaltu amri ila fulan, aku serahkan urusanku kepada fulan, atau aku wakilkan urusanku kepada fulan. Artinya i'tamattu fi amri alaihi, aku percayakan, aku bersandar dalam urusanku kepadanya. Wa wakkala fulanun fulanan, fulan mewakilkan kepada fulan. Idza ajaza 'anil qiyam, jika dia lemah untuk melakukannya, bi amri nafsihi, dengan dirinya sendiri, dirinya enggak mampu. Awathiqa fihi, atau dia percaya kepadanya, bi an yakuma bi amrihi, untuk melaksanakan urusannya. Ini mewakilkan namanya. Dan mewakilkan itu boleh, mewakilkan urusan kepada orang lain. Dan hidup ini penuh dengan perwakilan ya. Bos mewakilkan urusannya kepada karyawan, karena bos nggak bisa menangani sendiri. Itu namanya mewakilkan. Wa wakala ilaihil amr sallamahu, wakala ilaihi artinya sallamahu, menyerahkannya. Fatawakul, maka tawakul jika demikian, huwa idharul ajzi wal i'timad 'alal ghair. Tawakul artinya menampakkan kelemahan dan bersandar kepada yang lain. Itulah tawakul. Jadi tawakul kepada Allah berarti kita akui kelemahan kita gitu. Makanya orang yang nggak bertawakul kepada Allah itu tidak merasa lemah. Tidak merasa lemah berarti merasa apa? Ya merasa tidak lemah. Kuat berarti kuat, atau minimal tidak merasa lemah. Jadi itu kesombongan. Orang tidak bertawakul itu sombong. Makanya orang tidak berdoa itu sombong. Ya, otomatis sudah. Enggak kok, saya rendah hati. Tapi enggak mau berdoa itu sombong. Ada lagi orang yang unik, ya ini ibadah pada Allah dengan perasaan ya. Kenapa kamu enggak mau berdoa kepada Allah? Saya malu, udah terlalu baik Allah sama saya, masa saya masih minta-minta lagi. Ini namanya pakai perasaan. Kalau kamu malu, harusnya Nabi Muhammad lebih malu lagi. Emang kamu lebih malu daripada Nabi Muhammad? Kamu lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berdoa, para nabi semuanya berdoa. Jadi ibadah itu jangan pakai perasaan ya, jangan pakai pikiran kita doang, pakai dalil, pakai contoh yang sudah nyata sebagai contoh terbaik. Rasulullah itu teladan terbaik. Jangan menganggap kita lebih baik daripada Nabi Muhammad ya. Berdoa tetap berdoa, jangan merasa saya malu sama Allah. Itu bukan malu yang betul ya. Bukan malu yang betul, itu malu yang dibuat-buat, malu yang tidak sesuai syariat. Wa tawakkul fil istilah, dan tawakul dalam istilah. Lil ulama iddatu ta'rifat li tawakkul. Jadi ulama punya banyak definisi tentang tawakul, beda-beda ulama gitu. Di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan tawakul itu artinya sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil manafi'i wa daf'il madari min umuri dunya wal akhirah kulliha. Ini dalam kitab beliau yang juga luar biasa ya, Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah ditambahi 8 hadis oleh beliau, dan ulama menyebut sebagai syarah Al-Arba'in yang terbaik ya. Beliau mengatakan tawakul adalah kejujuran penyandaran hati kepada Allah. Jadi harus ada kejujuran di situ. Ya, jujur dalam segala hal, termasuk dalam bertawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul hati bersandar hanya kepada Allah. Jujur itu juga bermakna kesempurnaan dalam keyakinan.
yakin betul dalam bersandar kepada Allah. Fistijlabil manafi', dalam meraih manfaat, wadafil madar, dan menolak bahaya. Dan hidup itu nggak lepas dari dua hal ini, cari kebaikan, menyingkirkan keburukan. Tidak lebih dari itu. Hidup itu cuma begitu, baik dunia maupun akhirat. Min umuri dunia wal akhirah, urusan dunia maupun akhirat. Urusan dunia, coba ngapain pagi-pagi orang berangkat kerja gitu? Nyari apa itu? Nyari manfaat dan menolak mudarat. Apa mudaratnya? Ya kalau nggak punya duit nanti kelaparan. Ya, itu jadi hidup itu cuma mencari manfaat sama menolak mudarat, nggak lebih dari itu. Cuma ada dua, dunia atau akhirat. Sebagian orang hanya fokus dengan dunia, dan itu yang paling banyak. Orang kafir itu fokusnya dengan dunia, orang fasik juga fokusnya dunia. Nah, yang tidak lupa dengan akhirat, itulah orang yang betul-betul membahagiakan dirinya. Dia betul-betul menyayangi dirinya. Itu yang nggak lupa akhirat. Yang lebih tinggi lagi, yang mengejar akhirat. Jadi bukan tidak melupakan akhirat, dia mengejar akhirat, cuma tidak lupa dengan dunia. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah, ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, carilah dari apa yang Allah berikan untuk kampung akhirat. Jadi carilah kampung akhirat dengan apa yang Allah telah berikan. Allah memberi kita nikmat, Allah memberikan kita umur, Allah memberikan kita kehidupan. Itu semuanya sebenarnya dalam rangka untuk apa? Mencari kampung akhirat. Kita diberi kesempatan hidup di dunia untuk mengejar akhirat. Kalau kita nggak pernah hidup di dunia, ya nggak pernah kita masuk kampung akhirat. Maka hidup di dunia ini anugerah yang sangat indah. Karena kita hidup di dunia sekarang ini, kita bisa masuk surga gitu. Coba kalau kita nggak pernah hidup di dunia, ya kita nggak pernah masuk surga. Ya, jadi carilah dari apa yang Allah berikan di dunia saat ini, kampung akhirat. Itu perintah Allah begitu. Jadi hidup di dunia bukan untuk dunia, tapi hidup di dunia untuk menuju akhirat. Betul-betul hati kita sudah menuju akhirat. Badan kita masih di dunia, tapi hati kita sudah mengarah. Sasarannya tuh jelas. Seperti orang yang mau memanah, itu sasarannya udah di sana gitu. Sasaran udah di sana, padahal panah masih di sini gitu. Hatinya udah ke sana. Nah, itulah orang yang cita-citanya akhirat. Hidupnya di dunia, tapi cita-citanya sudah di akhirat. Tapi Allah ingatkan lagi, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi kamu tetap makan, kamu tetap minum, kamu tetap tidur, kamu tetap menikah, kamu tetap, ya pokoknya ke apa yang di dunia kamu halal boleh, silahkan, boleh diambil. Jangan lupa bagianmu di dunia. Begitu Allah mengingatkan tentang kehidupan. Hidup itu targetnya akhirat. Hidup itu yang paling fokus adalah akhirat. Kita lebih fokus kepada akhirat. Jadi jangan sampai gagal fokus. Orang paling banyak ini gagal fokus, malah melihat dunia gitu. Karena akhirat ini seperti terhijab. Memang terhijab, nggak kelihatan. Kan antum nggak ada yang lihat akhirat kan? Tertutup. Yang bisa melihat akhirat itu mata hati, bukan mata kepala. Mata kepala nggak ngelihat, tapi mata hati bisa ngelihat. Mata hati itu basirah. Basirah itu ilmu. Makanya dengan ilmu orang bisa melihat akhirat. Orang yang memahami Quran, orang memahami hadis, memahami ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, itu dengan hatinya melihat ke sana. Tapi yang nggak pernah baca Quran, atau baca Quran juga nggak paham, yang nggak pernah, hatinya nggak pernah menerawang ke akhirat. Sehingga kalau hati nggak pernah menerawang ke akhirat, hatinya berkubang di comberan dunia gitu. Hatinya hanya muter-muter dalam lingkaran setan. Naudzubillah min dzalik. Kehidupan itu seperti dalam lingkaran setan. Pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang, itu udah kerja senang-senang istirahat, kerja senang-senang istirahat, cuma begitu doang. Coba lihat kehidupan orang kafir, cuma begitu doang. Di mana indahnya? Nggak ada sama sekali. Nanti udah capek kerja, pensiun bingung, stres, udah akhirnya cari hiburan. Hanya begitu. Jadi nggak ngerti kalau dalam mengaji itu ada keindahan, di majelis taklim itu ada taman surga. Nggak ngerti mereka.
Ya, ini sebenarnya orang-orang yang perlu kita kasihani ya. Antum kalau masih kasihan sama saudara, ajak mereka untuk ngaji, ajak mereka untuk menikmati ibadah kepada Allah, ajak mereka semuanya untuk menikmati surga dunia. Banyak orang nggak ngerti surga dunia, mereka cari hiburan tapi nggak ketemu, nggak mendapatkan hiburan yang hakiki ya. Hiburan mereka hanya ingin menyejukkan mata, hanya ingin menyamankan telinga, hanya ingin membuat senang lidah, perut, bawa perut, ya cuma itu. Mereka belum bisa menghibur hati mereka. Mereka belum bisa membuat hati itu nyaman senyaman-nyamannya. Ya, karena memang belum ketemu yang namanya apa? Ibadah. Belum ketemu yang namanya tawakul. Jadi tawakul itu merupakan apa? Upaya untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Dalam meraih kebaikan dunia akhirat, ingin menyingkirkan dari keburukan dunia dan akhirat, itu harus bersandar hati kepada Allah semata dengan jujur. Itulah tawakul. Jujur penyadaran hati kepada Allah di sana. Kemudian ada sebagian ulama menambahkan ma'akhdil asbabil ma'duni syar'an, disertai dengan mengambil sebab yang dibolehkan secara syar'i. Nah, itulah kelengkapan dari tawakul. Karena kalau orang tawakulnya benar pasti berusaha. Kalau orang hanya pasrah saja, ini namanya orang yang menafikan akalnya, nggak masuk akal. Tidak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu tanpa sebab. Ini sudah hukum Allah. Sering orang bilang hukum alam, hukum sebab akibat. Jika kamu baik kepada alam, alam akan memberimu. Sebenarnya bukan alam, Allah Subhanahu wa taala. Orang sering begitu ya, orang-orang yang nggak kenal Tuhan itu. Orang ateis itu kan apa-apa kembali ke alam gitu. Hukum alam dan sebagainya. Karena nggak percaya sama Allah. Kalau kita percaya sama Allah, itu semuanya hukum Allah, bukan hukum alam. Ya, sampai hukum gravitasi, hukum apa itu semuanya hukum Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tidak semata-mata alam itu yang punya hukum. Alam nggak punya apa-apa, alam nggak berdaya. Bumi ini nggak bisa berbuat apapun. Udara, air, semuanya nggak berdaya. Semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Energinya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al Hasan Al Basri mengatakan, Inna tawakkul al abdi ala rabbihi an ya'lama anallaha huwa thiqatuh. Tawakulnya hamba kepada Allah, kepada Rabbnya adalah ketika hamba itu tahu bahwa Allah itulah kepercayaannya, bahwa Allah itulah tempat keyakinannya. Artinya orang tawakal itu hanya yakin kepada Allah, ragu kepada yang lain. Dia meragukan kemampuan dirinya, tapi dia yakin kepada kemampuan Allah. Artinya tidak putus asa. Kalau orang yang ragu dengan kemampuan sendiri kemudian putus asa, kenapa? Karena nggak tawakul. Kalau orang tawakul nggak putus asa, karena dia yakin dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memerintahkan, pasti bisa. Kemudian Az-Zabidi rahimahullah berkata, at-tawakkul athiqah bima indallah. Tawakul itu artinya percaya dengan yang di sisi Allah. Wal ya'su mimma fi aidin nas, dan putus asa dari apa yang di tangan manusia, di tangan kita juga. Jadi kita punya duit banyak, nggak percaya dengan duit itu gitu. Duit ini bisa apa sih gitu. Dia lebih yakin dengan Allah. Dan itu terlalu banyak bukti begitu ya. Orang yang punya kemewahan apa tiba-tiba hancur. Allah bisa membuat begitu gitu. Makanya jangan bersandar kepada harta, jangan bersandar kepada barang, jangan bersandar kepada koneksi, jangan bersandar kepada kawan, jangan bersandar kepada backing. Itu semuanya kelemahan iman ya. Kalau kita bersandar kepada benda-benda itu, Allah akan serahkan kita kepada benda itu, dan benda itu nggak berdaya. Benda itu nggak berdaya, kita tertipu ya. Kita celaka nanti, binasa. Dunia bisa dan akhirat pasti. Jadi kebinasaannya mungkin tidak di dunia, mungkin di dunia aman-aman aja kok gitu, tapi di akhirat orang yang bersandar kepada makhluk di akhirat tidak punya pembela lagi. Kenapa? Karena semua makhluk tidak berdaya kalau sudah masuk kampung akhirat.
Yang bisa menolong kita di akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala. Gimana dengan para pemberi syafaat? Pemberi syafaat pun tidak berdaya kalau Allah nggak izinkan. Jadi kekuasaan mutlak milik Allah kalau sudah di akhirat nanti. Orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah di dunia, maka di akhirat tidak punya apa-apa. Maka tetaplah bersandar kepada Allah agar kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Wa qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, at-tawakkul huwa sidqul i'timad 'ala Allah. Tawakul adalah kejujuran penyadaran hati kepada Allah Azza wa Jalla fi jalbil manafi', dalam meraih manfaat-manfaat, wa daf'il madari, dan menolak bahaya-bahaya, ma'a fi'lil asbabil lati amarallahu biha, disertai melakukan sebab-sebab yang Allah perintahkan. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ma'akhdil asbabil ma'duni syar'an. Jadi tawakul itu bersama dengan melakukan sebab. Kita masuk surga bisa nggak? Bisa, insya Allah, dengan izin Allah, dengan tawakal pada Allah. Tapi lakukan sebab. Apa sebabnya? Ilmu dan amal. Nah, ada orang yang saya udah pasrah sepenuhnya, kalau Allah takdirkan saya surga, ya saya masuk surga, udah pasrah doang. Itu tidak disebut tawakul. Tawakul itu harus pasrah dan mengambil sebab. Harus ada mengambil sebab. Itu bukti orang benar-benar bertawakul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ta'rif dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebagai kesimpulannya, ya, ini pengertian yang bagus kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid rahimahullahu taala. Wa hadza ta'rif jayyid jami'. Jadi yang paling lengkap ini ta'rifnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan insyaallah nanti kesempatan yang akan datang kita pelajari tentang hakikat tawakul. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.